Pemirsa, baru-baru ini beredar luas video perseteruan artis sensasional Nikita Mirzani dengan putrinya, Laura Meizani Mawardi Naseru alias Loli di jagat maya. Menjawab tuduhan warganet, Niki yang sebelum berangkat liburan ke negara Sakura Jepang menjawab tudingan dan sejumlah pertanyaan warganet terkait banyak hal. Termasuk kabar sedang ribut besar dengan putrinya sendiri Loli. Dalam video yang beredar, tampak Niki sedang video call dengan putri sulungnya Loli yang saat ini sedang mengambil studi di kota London, Inggris. Video tersebut seolah menampik kabar keretakan yang terjadi antara ibu dan anak itu. Kamu udah bisa bikin pelajaran di London belum? Bisa. Nah, Iya, tapi emang kan aku anak baru dan mereka bentar lagi udah mau selesai sekolah. Jadi aku harus ngejar terus, tapi nggak apa-apa. mereka maksudnya udah lulus. Apa? Enggak, maksudnya itu harusnya kan dari September kan aku di sininya. Tapi gara-gara aku baru datang, jadi aku ketinggalan pelajaran. Jadi aku harus catch up lagi. Terus? Ya udah, gitu aja. Udah. Itu katanya sekolahnya nanti kamu pindah ya ke tempat yang lebih besar. Iya. Di mana? Di London. Hah? Lah di Taunton School, ini Taunton School International. Taunton School International itu jadi kalau orang-orang yang bisa bahasa Inggris di sini nanti ditesin, kalau udah selesai nanti kita ke sekolah yang besar. Kenapa kok pindah-pindah? Enggak, ini tuh gara-gara kan aku ambil GCSE. Kalau yang Taunton School itu A-level, aku masih GCSE. Kan masih SMA maksudnya? Enggak, bukan masih SMA. Jadi di sini tuh kayak ada A-level, GCSE, Dalam unggahan video lainnya, Niki juga membantah tudingan kalau dirinya sudah tidak membiayai lagi kuliah Loli di Inggris. Pokoknya kalau dari saya pribadi, saya hanya mendoakan ya, semoga anak saya yang perempuan sekolahnya benar di sana, bisa menjadi anak yang sukses gitu. Bisa jadi anak yang membanggakan karena udah gonta-ganti sekolahan udah kebanyakan. Ini udah last change-nya dia. Ini adalah terakhir. Ini adalah sekolah terakhir yang mudah-mudahan tidak ada masalah lagi ke depannya. Nggak biayain lagi. Bagaimana saya tidak membiayakan? Memang sekolah di luar negeri kayak di Indonesia. Semua biayanya sudah dibayarkan sampai tahun depan. Biar bagaimanapun anak perempuan saya, siapa yang mau jokin? Kalian tuh suka berasumsi, spekulasi sendiri. Selain menjawab tudingan sedang berkonflik dengan putrinya sendiri, ibu tiga anak itu juga menjawab keluhan Loli yang mengeluh karena harus ditemani pembantu setiap berpergian kemanapun di sosial media. Ucapan Loli beberapa waktu lalu itu tentu saja membuat geger dunia maya, hingga Niki pun harus memberikan klarifikasinya melalui siaran langsung di Instagramnya secara live beberapa waktu lalu. Niki menjelaskan kalau dirinya begitu menjaga ketat anak-anaknya, terutama putrinya, dari pergaulan bebas. Kalau anak perempuan itu kan beda sama anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki kan gak punya rahim. Kalau anak perempuan kan punya rahim ya. Jadi segala sesuatunya harus ekstra ketat, harus dijaga dengan baik gitu, harus ikutin peraturan. Nanti kalau dia udah dewasa, dia udah bekerja, terserah dia mau ngapain aja. Tapi kalau masih di bawah usianya belum 18 tahun ya, dia harus ikutin peraturan yang ada di rumah gitu. Makanya kalau misalkan setiap anak pergi pasti ditemenin sama satu pembantu di rumah, ya memang harus begitu. Nah di rumah, di keluarga gue itu ya, di keluarga almarhum bokap dan almarhum nyokap itu tidak ada yang namanya hamil di luar nikah. Jadi kalau kita punya anak perempuan itu harus ekstra ketat jaganya. Makanya kalau misalkan anak perempuan saya bilang kalau mau kemana-mana dianterin, memang betul, memang diantar, ditungguin malah.
nggak boleh lepas dari jangkauan. Saya nggak pernah kabur dari pesantren. Kata siapa? Saya di pesantren itu tidak kabur. Di Gontor, Mantingan Ngawi, Jawa Timur, boleh ditanya di situ. Saya tidak kabur, tapi karena mama papa saya yang sudah almarhum tidak kuat, lihat saya sakit-sakitan karena pelajarannya yang begitu banyak, jadinya saya dipulangkan. Kok sok tahu? Emang kamu keluarga saya, aku sok tahu. Kalau saya sih, karena saya single parent, terus saya udah nggak punya orang tua, udah yatim piatu, terus keluarga juga keluarga kecil banget, jadi sebisa mungkin saya akan menjaga proteksi atau proteksi anak-anak saya dengan sebaik mungkin gitu. Anak saya dihujat aja saya laporin polisi kan, sampai ada yang tinggal di penjara tuh Indra Tarigan kan itu kan di penjara gara-gara apa? Gara-gara menghina anak saya. Seperti diberitakan sebelumnya, Loli membuat sejumlah pernyataan di sosial media dengan membuat sejumlah pengakuan mengejutkan. Salah satunya menyebut suami Nikita Mirzani, Antonio Dedola, siap mengadopsi dan membiayai sekolah Loli di London, Inggris. Tak hanya itu, Loli juga menyebut kalau sejatinya pria berkeluarga negaraan Jerman itu adalah sosok suami yang baik untuk ibunya Nikita Mirzani. You said that it's okay if I keep in touch with the kids, and I hope you keep your word. He feels like my father because like he's always like be there for me. He always organize things for me, like even school. Dia anterin aku sekolah, dia bawa aku ke England. Pokoknya dia yang ngurusin semua hidup aku pas aku di sini dan di Indonesia juga, sama adik-adik aku juga. Kayak literally he's a really good father, and like I feel like I have a father right now, so like I'm really close to him. Dan aku sama mama aku tuh emang gak dekat karena emang kayak I don't even know. Jadi mama aku ngechat aku di WA dan dia suruh aku untuk ngejelek-jelekin kayak Antonio di sosial media. Dan aku juga harus ngechat mamahnya dan harus ngejelek-jelekin Antonio ke mamahnya. Aku juga shock waktu itu. Kayak aku juga nggak tahu harus ngapain. Kayak, hah? Really? Tapi emang dia, ya ini aku jujur aja ya, tapi emang dia itu emang udah gak kuat. Dan aku selalu nahan dia kayak, no, don't go. You need to think about me. You also need to like think about my brothers. Like Aska and Arkana is still small and like they're like really close. Kayak Aska sama Arkana tuh bener-bener deket banget sama Antonio. Karena kayak literally they always spend time with each other. Antonio anterin dia sekolah, kemana-mana kayak together, ngerti gak maksud aku? Jadi kayak, apalagi Arkana itu kayak bener-bener dikit-dikit, where's papa? Papa. Jadi pas pulang dari Jogja, kita balik ke rumah dan suddenly kayak mereka berantem. Aska ngeliat Antonio dan Aska nangis, of course. Aska loves Antonio like really much. Of course. Kalau kita ngelihat orang yang kita sayang di pos, kita nangis. Dan Aska nangis. Aska nangis dan tiba-tiba marah. Ini kenapa nangis? Dan Aska Tapi aku di kamar, aku nggak ngeliat. Okay, I know that I was a good husband, and I know that I was a good father. If I wouldn't be a good father, the kids wouldn't even call me Papa. The kids wouldn't come to me and saying, Papa, I love you. Please delete the chat karena Loli kan sudah di London. Loli itu sudah pegang handphone. Loli sedih gitu, kenapa kok diposting gitu kan. Terus Loli coba untuk menelpon Tony, tapi Tony tidak mengangkat. WhatsAppnya juga tidak dibales. Padahal kan dia bilang di live Instagramnya katanya dia adalah seorang ayah yang baik gitu kan, suami yang baik. Maksud gua gini loh, kalau orang dewasa berantem, cukup orang dewasa saja yang berantem. Jangan anak dibawa-bawa gitu kan. Jadi kalau anak telepon, kalau anak saya ya, maksudnya anak saya telepon ya angkat saja, ya balas saja. Walaupun kata-katanya cuma singkat nggak apa-apa, tapi ini nggak dibalas sama sekali gitulah. Jadi itulah yang membuat Loli juga jadi, ini orang kenapa gitu loh. Itu terakhir chat saya, itu terakhir ke dia. Semua rumah tangga pasti ada masalah, nggak mungkin dong rumah tangga tuh baik-baik aja ya kan. Pasti
Kalian juga yang berumah tangga pasti ada sewot-sewotan, ada marah-marahan, ada diem-dieman. Begitupun sebaliknya saya, ya kan, saya kan juga manusia biasa gitu. Tapi saya lebih suka memendam gitu loh. Kalau menerima atau tidak, ya nggak tahu ya. Namanya kan yang bisa memutarbalikkan hati itu kan Allah, ya kan. Mungkin dia sekarang lagi emosi, saya juga lagi emosi. Ya status gantung tidak gantung terserah saja. Karena dia tahu saya orangnya galak. Jadi dia kalau misalnya lagi deket sama saya karena dari awal-awal udah bilang, Nikita, saya nggak suka kalau dia membawa pasangannya, dianya sendiri belum ready gitu. Dianya sendiri belum siap untuk membina hubungan. Itu dia itu orangnya inget. Jadi kalau dia belum yakin banget dengan pasangannya, dia nggak mungkin kenalin ke saya. Kalau tentu saya kepengennya sih ya nggak ada sih di dunia ini yang bener-bener orang tuh pas gitu ya. Pasti kan kita itu menikah harus bisa menerima kekurangannya dulu, apa kekurangannya lah. Mungkin buat Niki dia belum siap untuk menerima kekurangan pasangannya karena dia mungkin dia maunya A, ternyata dapetnya B gitu. Ya beda-beda lah, kalau toleransi orang juga kan berbeda-beda. Ada orang yang ya sudahlah dia kan begini, ya udahlah gitu kan. Buat Niki kan, Niki orangnya itu apa adanya ya udah menurut dia harusnya tuh begini ya enggak ya ini yang terjadi. Sebelumnya, Loli menjadi perbincangan publik setelah mengganti nama akun Instagram miliknya menjadi Laura Berenggel Dedola. Tak hanya itu, Loli bahkan telah mengunfollow Instagram ibunya sendiri, Nikita Mirzani. Tak hanya menjawab kabar berkonflik dengan Loli putrinya, artis yang kerap membuat berita sensasional dan kontroversial itu juga membantah tuduhan yang kerap melakukan kekerasan terhadap Aska, anak kedua dari pernikahannya dengan pria bule asal Inggris Sajat Ukra. Niki pun menulis pesan yang ditujukan kepada mantan suaminya itu. Aska tidak pernah menikah. Sedikit pun kulitnya dia tidak pernah saya coel. Tapi kalau diomelin iya, kalau diomelin kayak Aska gitu iya. Aska itu anak yang paling lembut. Aska, Arkana itu saya nggak pernah pukul. Nggak boleh. Binatang aja tidak menyakiti anaknya. Tuh Aska, Arkana, I guarantee saya tidak pernah pukul dia. Dia itu anak yang paling Aska itu anak paling lembut. Saya udah jadi single parent, ngurus anak sendiri, masa anak mau dipukul-pukul? Enggak, tapi kalau diomelin, iya. Kalau diomelin, kayak suara saya kan kalau di rumah nonton TV kelamaan gitu, Aska gitu, masuk kamar. Nggak akan mau nanggepin apa-apa. Terserah kalian mau bilang apa, terserah, tapi nggak mau nanggepin apa-apa lagi. Sementara itu, perseteruan Nikita Mirzani dengan suami sirinya Antonio Dedola secara mengejutkan juga menyeret nama Gading Martin. Lewat akun Instagram pribadinya, Antonio mengaku dikirim pesan WhatsApp oleh Gading Martin berisi ancaman. Bunyi pesan yang diduga berasal dari pesan yang dikirim Gading Martin pun beredar luas di sejumlah akun gosip. Benarkah demikian? Sementara itu, tak ingin terus berkubang dengan konflik yang ada, Niki seolah ingin melupakan konflik yang terjadi dengan Antonio, Loli putrinya, dan mantan suaminya Sajat Ukra. Ia pun memboyong keluarga kecilnya liburan ke Jepang. Kita ready. Mau kemana? Mau ke Jepang. Itu di kaca, kamu lihat di kaca. Kita mau ke Jepang. Are you ready? Ready. Yay! Terima kasih. Ada lagi? Jadi tidak perlu disesali, hidup kan must go on, ya kan? Tetap harus cari uang, menafkahi anak. Belum, karena kan kita menikahnya secara Islam, ya. Kalau dia posting
saya Antoni Dodola, I divorce you Nikita Mirzani, itu kan tidak sah. Kan kalian semua pakai kerudung nih, kalian pasti ngerti dong, ya kan? Itu kan tidak sah. Yang sah itu kan dia harus hadir ya, karena dia minta nikah itu waktu itu kan dia minta nikahnya kan dia kakak saya. Paling kakak saya juga udah peringatin, Nikita tuh alpha female. Kamu tahu kan alpha female? Terlalu dominan, ya kan? Jadi saya tidak bisa dapat laki-laki yang di bawah saya. Sebetulnya Niki memang orang yang apa ya, dia kalau udah sayang sama orang tuh ya udah begitu kan, memang ya udah bucin gitu. Ya saya juga nggak bisa berkomentar banyak ya tentang kebucinan Niki ya. Saya cuma berdoa satu hari kebucinan Niki ini abadi, gitu aja. Kalau nanti ketemu dengan pasangan yang baru, baik sesuai yang diharapkan, mudah-mudahan jodoh yang terbaik, yang terakhir, next.